Dan pemirsa Dialog Nusantara Petang kembali kami hadirkan bersama Profesor Dr. Suparji. Ya, Prof. Masih terhubung, Prof? Siap, Mbak. Oke, Aman. menurut Indonesia Police Watch atau IPW juga mencatat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Salah satunya autopsi mayat Brigadir J yang berstatus terduga pelaku tindak pidana pengancaman dengan senjata dan pelecehan. Padahal proses autopsi biasanya hanya dilakukan terhadap korban begitu ya, Prof. IPW seakan bertanya tindakan autopsi tersebut sebenarnya tujuannya untuk apa? Dan mengapa hasil autopsi tidak dipaparkan secara gamblang? Iya, autopsi ini kan bagian dari proses pembuktian kan. Metode untuk mendapatkan alat bukti kan gitu. Oleh karenanya autopsi tadi itu mestinya memang maksudkan dalam rangka itu ya, dalam rangka untuk mendapatkan alat bukti, mendapatkan satu barang bukti yang jelas kan gitu loh. Jadi misalnya untuk mengetahui penyebab kematian, penyebab luka, dan kemudian dalam rangka untuk menjadikan dasar untuk pembuktian pada proses-proses berikutnya. Jadi tentunya ini adalah metodologi untuk mencari penyebab terjadinya luka, penyebab terjadinya kematian, dan kemudian persoalannya tidak diumumkan secara terang benderang. Saya kira ini adalah menjadi bagian penting nanti oleh tim untuk mengungkapkan tentang hasil autopsi tadi itu. Jadi saya kira proses autopsi sudah dilakukan. Dan menurut saya ini adalah satu langkah yang baik ya, daripada kemudian sudah terlanjur misalnya dimakamkan, terus kemudian baru dilakukan otopsi, itu sudah akan menghilangkan jejak-jejak lukanya tadi itu. Jadi menurut saya sekarang tinggal memberikan penilaian terhadap hasil otopsi tadi itu. Prinsip dasarnya dalam rangka untuk mencari kebenaran tentang penyebab luka atau penyebab kematian tadi itu, Mbak. Oke, baik. Menurut pihak keluarga Brigadir J, dalam tubuh jenazah ditemukan luka sayat dan 2 jarinya terputus. Termasuk ditemukan luka sayatan pada bibir, hidung, dan sekitar kelopak mata. Sementara Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan adanya beberapa luka sayatan hingga 2 jari yang putus itu akibat gesekan proyektil dari tembakan Baradae. Bagaimana tanggapan Profesor? Ya, jadi tentunya kita percaya ya kepada aparat penegak hukum ya, kepada Kapolres tadi itu yang telah menyampaikan gitu ya. Mungkin saja bahwa secara awam tidak masuk akal ya, tetapi kan dalam konteks misalnya proyektil yang keras dan sebagainya itu bisa menimbulkan luka tadi itu. Jadi inilah ungkapan sementara kan, pernyataan sementara penyebab dari tadi itu, jari kemudian sayatan tadi itu. Namun demikian kan semuanya kan masih bersifat awal ya, masih bersifat pernyataan awal. Kedepannya masih diperlukan pendalaman tadi itu. Jadi dalam konteks kita sebagai negara hukum, kita percaya kepada aparat penegak hukum. Namun demikian kan proses itu kan masih berjalan. Oleh karenanya kita bersama masyarakat yang peduli tentang tegaknya hukum, peduli tentang keadilan, perlu mengawal, perlu mengawasi agar proses hukum itu benar-benar menciptakan sebuah kebenaran, menciptakan sebuah keadilan, kan gitu. Ya, Pak. Baik, Prof. Perlukah adanya transparansi atas kasus ini ke publik? Jika perlu, apa saja yang seharusnya diungkap oleh pihak berwajib agar publik juga mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo? Ya, sangat perlu, karena memang itu sesuai dengan konsep presisi kan. Salah satunya adalah transparansi, ada predictability, ada kemudian fairness, ada kemudian keadilan kan gitu. Salah satu transparansi adalah mekanisme keterbukaan tadi itu. Jadi menurut saya menjadi sebuah keharusan. Dan Polri saya kira tidak akan ragu-ragu untuk mengungkap itu secara transparan. Nah persoalan berikutnya apa yang kemudian perlu ditransparansikan? Tentunya adalah persoalan yang terkait dengan terjadinya peristiwa itu. Misalnya penyebabnya apa, motifnya apa, kemudian bagaimana terjadinya peristiwa tadi itu, mengapa luka-lukanya, mengapa kematiannya, dan kemudian apa penyebabnya dan barang buktinya dan sebagainya. Prinsipnya adalah semua yang terkait dengan perkara tadi itu adalah harus dibuat terang benderang sehingga kemudian publik percaya, publik memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja tim tadi itu. Jadi transparansi adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan dalam proses ini sehingga publik, masyarakat percaya kepada penegak hukum gitu, Mbak.
Baik Prof, pada saat kejadian Irjen Verdi Sambo tidak ada di kediamannya ya, karena melakukan tes PCR. Sedangkan Barada E ini merupakan ajudan dari Irjen Verdi Sambo. Apakah mungkin seorang jenderal tidak membawa ajudannya, Prof? Ya, saya kira mungkin saja, karena mungkin untuk kepentingan yang tidak terlalu butuh ajudan, tidak butuh pengawalan, atau mungkin saja ada teman lain yang menemani atau ajudan lain dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin seorang jenderal itu tidak ada ajudan, saya kira mungkin saja itu terjadi karena memang yang bersangkutan tidak sedang membutuhkan perlunya ajudan tadi itu. Jadi lebih baik itu nanti juga terjawab mengapa ini terjadi adanya peristiwa jenderal yang kemudian keluar rumah tidak ada ajudannya. Nah ini nanti akan terjawab juga oleh tim tadi itu. Tapi sementara saya kira apa yang terjadi itu ada hal yang wajar saja bahwa jenderal ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu tidak dikawal oleh seorang ajudan tadi itu. Ya. Oke Prof, harapan dengan terbentuknya tim bentukan Kapolri yang diketuai Wakapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dapat menjawab segala pertanyaan atas kasus ini. Namun kekhawatirannya kasus ini menjadi tidak transparan ya Prof, karena diselidiki oleh internal polisi sendiri. Tanggapan Profesor seperti apa? Ya, menurut saya kita harus membangun sebuah budaya hukum percaya kepada penegak hukum. Tetapi pada sisi yang lain juga penegak hukum harus membangun sebuah budaya untuk menjawab kepercayaan masyarakat tadi itu. Disitulah kemudian tercipta sebuah tatanan yang saling percaya tadi itu. Bagaimana caranya? Ya kita tunggu proses hukumnya, kita kawal proses hukumnya, kita awasi proses hukumnya, dan pada sisi yang lain penegak hukum juga secara kontinu, secara transparan mengungkap kinerjanya sehingga kemudian publik percaya betul. Karena kalau publik kehilangan kepercayaan, ini menjadi satu masalah yang sangat serius. Jika publik tidak percaya pada penegak hukum, ini menjadi masalah yang krusial dalam negara hukum kita itu. Jadi menurut saya harus ada sebuah pemahaman yang objektif masing-masing pihak antara kita sebagai warga negara yang mengharapkan pengungkapan secara transparan, kita percaya. Tetapi kemudian penegak hukum juga memang harus bisa dipercaya sehingga prosesnya nanti memang menghasilkan sesuatu yang kredibel, sesuatu yang akuntabel. Oleh karenanya kita berharap betul prosesnya adalah transparan, prosesnya adalah dibingkai dengan semangat untuk membuat terang benderang perkara. Kalau toh kemudian persoalannya hanya internal, menurut saya ini adalah soal teknis keanggotaannya saja. Di kemudian hari yang terpenting adalah hasil dari pemeriksaan tadi itu. Dan saya kira secara pribadi menaruh kepercayaan dan memberikan tantangan kepada tim untuk bekerja secara profesional, secara proporsional, secara prosedural, dan secara akuntabel, sehingga memang fakta dan kebenaran terungkap sebagaimana mestinya. Baik Prof. Terima kasih banyak Profesor atas waktu dan kesempatannya dalam dialog Nusantara Petang kali ini. Semoga kasus ini cepat menemukan keadilan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab atas kejanggalan dalam kasus ini. Sehat selalu Prof. Terima kasih Mbak Elisa.